Sebenarnya orang ya, itu porsinya sudah diatur oleh Allah. Tiap manusia, bukan berarti ada yang dilahirkan kere, enggak. Sebenarnya kalau dibilang kere ya enggak. Porsinya sudah diatur segitu. Apa diatur sedemikian rupa kan ini. Ada orang lain diatur kaya kan gitu. Meskipun sama-sama kerja keras, tahu-tahu ini kerjanya nggak seberapa keras ya kayak ini kan gitu tuh. Lebih kaya yang nggak kerja keras ada. Tapi tentunya dengan risiko dan tanggung jawab masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Satu Sisi Dua Dimensi. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini sedang dalam kesusahan atau dilanda sakit, semoga penyakitnya diangkat dan susahnya juga diangkat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan membahas tentang takdir atau ketetapan Allah yang sering dari beberapa versi atau kitab atau sebagian besar ulama itu ada cara pandang yang berbeda. Jadi di malam ini kita akan membahas, kami juga mohon maaf ketika ada penjelasan kami yang berbeda dari ngaji jenengan sedoyo, beda dari kita ya, kita mohon maaf gitu. Tentunya untuk pertanyaan kita spesifik aja lah ke satu. Jadi takdir itu kan meliputi satu ya, kelahiran seseorang, jodoh seseorang, termasuk jodoh, termasuk rezeki juga kan, dan mati seseorang. Semuanya kan sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, dalam buku ibaratnya kan. Ibaratnya kamu kamu lahir di tanggal sekian bulan sekian, maka ketika itu kamu dilahirkan kan gitu. Jadi roh kita sebenarnya itu sudah ada dari dulu. Baru dengan kehendak Allah sampai ditakdirkan ditakdir dilahirkan di hari ini kan gitu. Kita bahas ke salah satu aja, ke rezeki aja lah. Iya, rezeki kira-kira pertanyaanmu. Kan Allah sudah menjamin rezeki makhluknya. Terus kenapa Allah masih memerintahkan berdoa dan berusaha? Allah memang sudah menjamin sih kalau masalah rezeki. Rezeki kan termasuk kita makan, kita bernafas, kita hidup lah. Ketika Allah menciptakan makhluk, apapun lah, apalagi manusia yo, entah ikan, entah binatang, entah kutu, semut, sekecil itu sudah dijamin oleh Allah memang. Apalagi manusia tetap dijamin. Kenapa kok kita harus bekerja atau mengais, diperintahkan bekerja dan meminta, memohon ke Allah? Ya itu perintah ya kita lakukan meskipun tanpa kerja ya, kita tanpa kerja, tanpa meminta pun loh, kita tanpa meminta tetap dikasih kok. Itu sudah ibaratnya kewajiban Allah memberi makan ke makhluk ke kawulone. Jadi ketika kita kerja ya kita laksanakan perintah Allah. Kita kerja itu sebagai sopan santun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti ketika kita bekerja, kita meminta, kadang kan orang nggak sesuai yang kita harapkan. Ibaratnya kan gajinya, harusnya saya bekerja sekeras ini, penghasilannya segini, nggak taunya kok di bawah. Ya nggak apa-apa lah, kita tetap bekerja sebagai sopan santun. Kan gitu tuh. Terus pertanyaan Nabi ya. Ada nggak ya orang yang kalau ditakdirkan itu rezekinya itu dia banyak, terus dia nggak mau kerja, terus nggak mau berdoa, apakah rezeki itu masih bisa sampai ke dia? Ada yang bisa, ada yang enggak. Contoh ya, kita bahas bukan ngeklaim orang, saya semuanya itu juga makhluk Allah. Contoh ya, Anda sampai ditakdirkan jadi ratu di Inggris sana, meskipun sampai nggak beragama Islam, beragama apapun ya, jadi anaknya ratu atau cucunya ratu dengan otomatis kan sampai tanpa apa-apa baru lahir memang ditakdirkan kaya kan gitu. Pangeran Arab, cucu-cucu dari Raja Arab, ketika dia lahir cepat ya soge. Ya itulah contoh takdir. Nah itu apa permintaan dia kan enggak, apa permintaan si arwah itu kan ya enggak.
tahu-tahu ya wis diwujudno di situ gitu loh. Tentunya gini loh, takdir yang berkaitan dengan rezeki itu mengandung risiko masing-masing. Orang ketika dianugerahi dengan rezeki besar, juga tanggung jawabnya juga harus lebih besar. Artinya sejauh mana kamu manfaatkan rezeki itu. Jadi sebenarnya orang ya, itu porsinya sudah diatur oleh Allah. Tiap manusia, bukan berarti ada yang dilahirno kere, enggak. Sebenarnya kalau dibilang kere ya enggak. Porsinya sudah diatur segitu. Papa diatur sedemikian rupa kan gini. Ada orang lain diatur kaya kan gitu. Meskipun sama-sama kerja keras, tahu-tahu ini kerjanya nggak seberapa keras ya kayak ini kan gitu tuh. Lebih kaya yang nggak kerja keras ada. Tapi tentunya dengan risiko dan tanggung jawab masing-masing. Memang orang yang kaya itu ketika mereka amanah dalam menjaga kekayaan dan mengamalkan kekayaan, itu dia berpeluang cepat untuk masuk surga Allah. Orang miskin biasanya gini, kalau ditakdirkan di miskin, kalau kita nggak bisa menjaga iman kita, tahu-tahu kita melakukan hal yang nggak baik, ya ibaratnya ya peluang masuk neraka besar. Tapi ketika kita bisa menjalankan tauhid, orang yang kehidupan yang pas-pasan, itu malah enak, nanti prosesnya nggak lama. Ketika mereka menerima dengan takdirnya ya, ibaratnya orang kan tetap kerja, tetap berusaha. Tuh. Ketika dia berusaha sudah mentok, tahu-tahu sudah dikasih sekian, dia terima takdirnya sambil bekerja dan berusaha, itu malah enak nanti. Orang kaya meskipun kita taat, itu nanti prosesnya banyak, Dit. Rezekimu kamu dapat dari mana? Ketika kamu dapat ini, kamu kemanakan? Jadi hakikatnya gini loh, orang itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Andai kita mungkin ya suatu sahabat sampai punya sekian-sekian, itu kan milik Allah tuh. Kamu diamanai barangnya Allah. Kamu diamanai sesuatu yang besar, bukan untuk kamu makan sendiri loh. Tapi untuk orang lain, untuk hamba-hamba yang lain, untuk makhluk-makhluk yang lain. Contoh kamu dianugerahi ilmu ibaratnya, sama halnya ya, ilmu yang tinggi. Kamu dikasih kesempatan Allah dengan untuk kuliah sampai gelar profesor atau dokter. Tentunya kamu juga pegang tanggung jawab yang berat. Lain dengan kita nggak dikasih, ada kan seseorang yang nggak, apalagi orang zaman dulu nggak dikasih kesempatan untuk menuntut ilmu, mungkin karena keadaan ya, karena ekonomi, karena sekolah zaman dulu kan nggak sebanyak ini. Jadi tanggung jawabnya di depan Allah mereka lebih ringan daripada orang yang punya ilmu tinggi. Itu berat tanggung jawabnya, nanti ilmunya kamu untuk apa? Umpama sampai jurusan hukum, nah ini sampai sudah dikasih pedang oleh Allah nanti. Nah pedangmu ini kamu kemanakan? Untuk kejahatan hukum itu, kalau orang yang benar-benar ahli enak aja toh, dia ketika pengen, umpama orang itu jahat toh, ketika pengen saya pakai ambil pasal ini kan bahaya toh, demi memenuhi nafsunya sendiri. Jadi orang ya kayak film Spiderman, dari kekuatan yang besar maka tanggung jawabnya juga besar, kata Spiderman kan gitu loh. Sama orang yang punya rezeki banyak itu tanggung jawabnya juga banyak. Orang yang sedikit punya rezeki yo tanggungnya sedikit gitu loh. Entah kok mana sampai tentang rezeki aja lah, seputar rezeki, nanti pembahasan yang lain belakangan. Atau enggak orang yang ditulis di Lauhul Mahfuznya itu rezekinya cuma segitu ya, cuma sedikit baru pindah. Tapi pas dia hidup dia bekerja keras, terus Allah itu mengkasihani dia, terus Allah memberikan rezeki yang lebih banyak daripada yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu. Banyak. Banyak. Contoh ya, memang sih kita ada di catatan, tapi bisa dirubah kok. Jadi usaha dan doa kita, yang rubah kan nggak kita, jangan salah, yang rubah tetap Allah kan. Dengan usaha yang sungguh-sungguh. Orang biasanya kalau pengen mengais atau mencari rezeki ini ya orang kan punya cara pandang lah. Ketika saya nanti kaya, saya akan ini. Biasanya orang itu azam di depan Allah. Gusti, saya minta kekayaan semacam ini. Nanti ketika saya mendapatkan ini akan saya bangun panti asuhan, saya bangun pesantren. Kadang-kadang gitu tuh. Terus dia bekerja keras, tentunya bekerja keras yang
diizinkan oleh Allah dengan syariat agama, jangan asal kerja kan. Jadi bisa kok. Kenapa kok bisa? Karena Allah itu maha pengasih dan penyayang, pemurah dan penyayang. Jadi perubahan dari rezeki seseorang, ginarisi takdir tentang rezeki, itu bisa dirubah. Yang rubah, jangan salah yo. Yang rubah, nanti biar nggak salah proses, yang rubah tetap Allah. Manusia hanya berusaha. Kadang kan orang yang bahayanya enggak kan gini toh, makanya rezeki itu bahaya nih tadi. Ketika kita bekerja keras dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar sungguh-sungguh, seolah-olah itu apa di belakangin. Karena kerjaku kok, karena ibadahku, karena nggak boleh, yang nggak boleh itu. Ya kayak kehidupan kita sekarang, kita bisa menikmati kehidupan semacam ini hanya karena dengan belas kasihan Allah. Apa hebatnya sih manusia? Karena apa-apa nih hebatnya. Boleh bekerja, boleh berusaha, dan diwajibkan. Tapi orientasi kita ketika kita bekerja dan berusaha itu, mindset kita gini lah. Jangan aku tak kerja iki oleh hasil iki saya hasil iki itu yang nggak boleh. Jadi ketika kita berusaha, ya Allah kulo nglakoni ikhtiar niki. Menawi jenengan welas sekali kulo kan gitu. Kita minta belas kasihan Allah terus gitu loh. Nanti suatu saat ketika terpenuhi, ya wes kita kan punya azam. Sebenarnya itu kan bukan punya saya ya umpama ya. Dalam Lauhul Mahfud umpama ya Bapak porsinya cuma satu piring, tahu-tahu Papa itu minta, tapi dengan azam Papa kan dikasih bener. Nanti ketika saya punya uang sekian, saya akan lebih pada luwe loman. Lega itu azam loh Din, itu nadar Din. Ketika sampean dikai bener, sampean gak loman dosa gede sampean. Iya, bener dosa gede. Soalnya sampean minta Allah, sampean janji dalam hati harus gini kan gitu. Sama halnya sama dengan cita-cita. Nanti ketika saya punya ilmu segini gini, saya akan gunakan untuk orang banyak. Sama laksanakan azammu itu. Azam adalah nadar. Sebab itu bisa ibaratnya gini, itu karena Allah welas. Yo, DKI. Ada lagi yang gini, ada kan orang yang pede dengan ikhtiarnya. Itu dijuju ada. Sebenarnya orang jatai loh. Ada. Wong warjo keras, apa mana biasanya gini, dia melakukan, ibaratnya melakukan sesuatu itu, melakukan ikhtiar itu di luar syariat, keluar dari konsep ketauhidan banyak ya. Contoh aku pengen dapat proyek ya, dapat tender, apalagi zaman sekarang, aku nembak kai, nembak kai, nembak kai, nembak kan penyuapan tadi, nggak boleh. Contoh aku pengen proyek sekolah, nanti kepala sekolahnya saya temui, saya kasih sekian, bahaya itu. Bisa, itu terwujud bisa. Tapi terwujudnya nanti kita dulu Mbak Gusti Allah. Dosanya tambah ada ditambah. Jalan untuk mencari rezeki aja udah salah. Makanya gini, memang rezeki itu bisa dirubah oleh Allah. Tapi kita, kalau kita sebagai hamba yang benar-benar bertauhid, harusnya kita berusahanya dengan meminta belas kasihan, bukan dengan cara yang ngawur. Contoh yo, sampean, Amit Sewu ini masalah yang sering terjadi di lingkup kita sekarang ini. Amit Sewu ngapunten kula nih, ngapunten kula sampai no gini. Ada seseorang yang pengen masuk suatu instansi, mungkin instansi pemerintah atau instansi apalah, instansi pemerintah kita anggap A atau B, kita bayar dari awal. Banyak kan? Kamu nanti masuk ke instansiku, kamu jadi pegawai ini, pegawai pemerintah, tapi syaratnya kamu bayar sekian. Bahaya itu. Bahayanya gini, ketika orang sudah menempuh jalan seperti itu, sama halnya sampai nanam pisang. Penyuapan itu nggak boleh loh. Sama halnya dengan nanam pisang. Ketika pisang itu berbuah dan beranak pinak pisang itu, gajinya sampai yang mulai awal sampai pensiun itu haram. Hati-hati nanti suatu saat. Kalau pengen kerja di sini-sini jangan sampai penyuapan, jangan sampai. Itu yang nggak diperbolehkan oleh Allah. Ngapunten niki pengetahuan saya pernah didhawuhi kiai saya semacam itu. Bapak juga pernah ditawari, disuruh bayar waktu itu di instansi, apalagi ya instansi di TNI Polri lah waktu itu ditawari. Bapak nggak mau kok. Ingat pesan kiai ini Bapak, padahal uang punya Bapak waktu itu. Sampai tua nanti haram. Ketika makanan yang kita peroleh itu haram, untuk menyekolahkan anak haram,
untuk yang dimakan-makan sehari-hari haram. Kaya apa pertanggungjawaban kita nanti di akhirat? Anak kita, cucu kita kasih makan yang haram. Ngono loh. Takdir bisa dirubah oleh Allah tapi bukan oleh manusia. Kalau lewat konspirasi atau lewat penyuapan, ada juga yang ngambil jalan pintas katanya pengen merubah takdir, bisa. Jalan pintas untuk ngambil pesugihan atau bisa kan cepat kaya. Tapi nanti lihat nanti yang terjadi gitu loh. Boleh kita meminta ke Allah untuk dimudahkan rezeki, digampangkan dan dilimpahkan rezeki, itu wajib minta. Dengan berusaha, tapi hati-hati jangan sampai menempuh jalan-jalan yang di luar koridor keagamaan, di luar konsep syariah, di luar konsep ketauhidan. Itu. Sekian yo pembahasan tentang rezeki, tentang takdir. Jadi orang usaha itu kan pengen gimana sih kamu tahu takdirmu ketika kamu belum berusaha, kan ngono loh. Kita usaha dulu dan berdoa dulu biar tahu takdir kita, kan gitu loh, Din. Ketika kita sudah berusaha, bekerja secara maksimal, tahu-tahu kok kita masih tetap kayak gini, ya udah itu takdir kita semacam itu. Dan kita nikmati takdir kita, gitu loh, Din. Oke ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Salah hanya punya manusia dan kebenaran hakiki punya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.